Jadi sejak pandemi ini dinyatakan pemerintah Maret 2020 yang lalu, sektor informal UMKM adalah yang terawal dan terburuk kena dampak ekonomi. Oleh karena itu, situasi hari ini 1 tahun lebih 1 bulan, semakin hari semakin membuat pelaku ekonomi rakyat khususnya UMKM, informal dan kaki lima semakin menghadapi sebuah kesulitan dan keterbatasan. Yang pertama, dampak dari roda ekonomi yang mengalami resesi. Oleh karena itu, beban-beban ekonomi yang ditanggung oleh rakyat seharusnya diurai oleh pemerintah. Kemudian kedua, daya beli masyarakat hari ini semakin hari semakin anjlok. Ini yang membuat uang tunai nggak ada di lapangan, nggak ada di bawah. Di sektor hilir itu uang tunai sangat minim sekali. Saya tanya kepada pengusaha ayam di DKI, seluruh DKI itu omsetnya tinggal 25%. Dari 10 ton per hari, 2,5 ton per hari aja itu susah untuk pelaku tiap hari. Kemudian saya datang ke pasar Jatinegara. Semua pedagang pasar di Jatinegara, Jakarta Timur, keluarnya bukan soal punya modal atau ada barang atau tidak. Tapi pembelinya nggak ada. Jadi barang ada, modal ada, pembelinya nggak ada. Artinya secara faktual, dan saya ditelepon kawan dari Jogja juga, bahwa ekonomi rakyat hari ini paceklik. Paceklik itu ya, rakyat di tingkat paling hilir itu kesulitan untuk mengail ekonomi. Kalau saya ditanya bagaimana kondisi pengusaha kecil, khususnya kaki lima menghadapi lebaran, suka tidak suka, mau tidak mau, hal yang sangat terbatas ini, pedagang kaki lima itu punya karakter yang sangat kuat untuk terus-menerus berusaha sekuat tenaga, di samping memang daya tahan ekonominya sifatnya harian. Jadi oleh karena itu, himbauan saya selaku Ketua Umum APLI, pedagang kaki lima di seluruh tanah air manfaatkan momentum Ramadan ini sebaik-baiknya. Di samping itu, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya kelompok menengah ke atas, hari ini kembalilah belanja ke pedagang kaki lima, ke warung tetangga sendiri, karena ekonomi rakyat semakin hari semakin ambruk. Jadi realitasnya memang uang harus dibawa sangat minim, pembeli tidak ada. Namun ini bukan berarti kemudian UMKM, informal dan pedagang kaki lima kemudian putus asa untuk tidak berekonomi. Tetap harus semangat dan optimis bahwa Ramadan ini minimal paling tidak bisa memberikan harapan dan sinar yang untuk mereka gitu ke depan. Dampaknya sangat besar sekali. Yang pertama, paket kebijakan September 2015 memperlonggar izin retail modern yang dikeluarkan pemerintah, sehingga retail modern, Alfamart, Indomart, dan yang lain bisa masuk ke seluruh pelosok negeri. Ini menjadi sebuah bombardir bagi pelaku ekonomi rakyat di sektor hilir. Khususnya, 1, kelontong, gulung tikar di rumah-rumah penduduk. Yang kedua juga kuliner, termasuk warung-warung kopi. Jadi kalah dengan retail modern gitu ya. Kemudian hari ini hampir semua yang memiliki gaji, baik pegawai negeri maupun karyawan pabrik, buruh, itu belanjanya bukan ke warung kelontong rakyat, bukan di warung-warung atau tenannya rakyat, tapi ke retail modern. Nah ini juga yang membuat realitas hari ini semakin hari semakin berat ekonomi rakyat. Kita minta kepada pemerintah untuk bisa melakukan langkah-langkah penyeimbangan kebijakan terhadap keberadaan retail modern ini. Khususnya kepada bupati, wali kota yang memiliki otoritas di tingkat wilayah kabupaten kota di seluruh tanah air. Tatkala bupati dan wali kota punya komitmen yang kuat untuk ekonomi rakyat, keberadaan retail modern bisa dibatasi dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota. Singkatnya adalah keberadaan retail modern
yang menjamur di seluruh tanah air ini menjadi bagian yang memperburuk situasi ekonomi rakyat di pandemi yang saat ini belum tahu kapan berakhirnya, Pak. Yang pertama, saya ingin sedikit soal larangan mudik ini, menurut saya pemerintah tidak logik. Karena sudah 1 tahun lebih dan vaksinasi sudah berjalan, malah mudik dilarang. Yang kedua, strategi apa yang harus dilakukan oleh pedagang kaki lima? Sebenarnya, tatkala mudik dilarang, yang rugi adalah pelaku ekonomi rakyat di daerah. Kan begitu. Karena nggak ada kue yang terbawa dari kota ke daerah. Itu satu. Yang kedua, bagi pedagang kaki lima yang ada di kota-kota besar, tentunya akan mendapatkan kesempatan mengalir rezeki yang lebih baik dibandingkan kalau mudik diperbolehkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, himbauan saya minta kepada PKL dan pelaku-pelaku ekonomi rakyat termasuk yang berada di sektor kuliner, itu bisa memanfaatkan situasi larangan pemerintah ini semaksimal mungkin. Namun, jangan konsumtif, hasilnya dikirim ke kampung. Sehingga dampak dan harapan masyarakat di kampung-kampung di daerah bisa terpenuhi dan ekonomi bisa berputar. Kemudian yang kedua, untuk kawan-kawan di daerah di mana mudik itu dilarang, saya berharap tetap kita dorong untuk melakukan usaha dan memanfaatkan situasi yang ada. Kembali lagi saya minta sebagai Ketua MAPRI kepada Bupati dan Wali Kota serta Gubernur untuk membuka seluas-luasnya. Kasih waktu 24 jam bagi pedagang kaki lima untuk diperbolehkan berjualan di saat Ramadan sampai Hari Raya. Begitu, Pak. Hanya itu yang bisa kita lakukan, Pak. Ya. Karena kalau nanti masih ada dibatasi karena alasan COVID-19, tentunya realitas ini akan sangat memperburuk kondisi ekonomi bagi pedagang kaki lima atau pelaku informal yang lain.